Welcome to my channel. Sepuluh hari dari sekarang kita akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga menghadapi Jepang, tepatnya tanggal 15 November 2026 di Gelora Bung Karno. Dan di tempat yang sama, selang 4 hari kita juga akan menjamu Arab Saudi dalam tentunya mewujudkan mimpi kita lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Nah teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan bahagia. Dan kali ini gue akan menemani kalian dengan topik soal proses bukan hanya naturalisasi, tapi juga pendaftaran Kevin Dix ya, yang semalam tampil cukup menarik, cukup keren ya, karena mencetak gol walaupun timnya terhindar dari kemenangan. Jadi harusnya udah menang tuh. Golnya Kevin Dix itu di penghujung laga membawa Copenhagen unggul 2-1. Dan sayang di akhir-akhir kemudian kebobolan dan akhirnya gagal menguasai puncak klasemen. Nah, tapi sebelum gue bahas soal Kevin Dix, gue mau update terkait juga dengan proses berkumpulnya para pemain. Karena sebagian liga sudah mulai libur, seperti MLS, bukan libur sebenarnya, tapi ada yang nggak lolos, yaitu Dallas FC ke babak playoff, sehingga Martin Paes sudah bisa liburan. Dan dari kabar terakhir, saat ini gue rekam jam 1 siang, itu tadi pagi Martin Paes sudah on the way ke Indonesia. Nah perjalanannya cukup jauh, jadi mungkin dia akan sampai paling cepat mungkin tengah malam ini atau mungkin besok pagi. Jadi ini satu berita yang sangat baik. Dan juga beberapa match yang membela Liga 1 juga sudah mulai libur. Maluku Utara United yang kemarin juga gue kebetulan ke Pakansari menginterview duo Sayuri, itu juga sudah libur. Jadi pemain sudah bisa mulai relaxing sedikit ya, ketemu kalau nggak salah tuh Yakob atau Yance itu ke Ternate, dan satu lagi ke Papua untuk mungkin ketemu keluarga atau mungkin sekedar santai dulu, istirahat sebelum nanti akan bergabung sekitar tanggal 10 November di Jakarta. Nah, kita kembali ke Kevin Dix ya. Ini proses atau berita yang banyak bertebaran dari kemarin ya, soal proses naturalisasi dia yang seperti proyek Roro Jonggrang. Jadi gue tahu kalian sudah dengar berita straight newsnya, tapi supaya kalian tidak repetitif, dengar beritanya, infonya itu aja. Nah ini gue lengkapi dengan info yang lebih detail lagi soal peluang Kevin Dix bisa tampil menghadapi Saudi. Kenapa gue bilang menghadapi Saudi? Karena lawan Jepang ini agak mendekati mustahil untuk bisa main. Mungkin gue bisa bilang mustahil ya. Kenapa? Karena satu yang perlu diketahui ya, kita back to basic dulu nih soal aturan. Jadi pendaftaran pemain itu adalah H-7 ya. Gue ulangi lagi, deadline pendaftaran pemain setor nama ke AFC untuk kualifikasi Piala Dunia itu H-7, dan itu tidak bundling. Misalnya kayak lawan Jepang sama lawan Saudi, itu kan lawan Jepang tanggal 15. Berarti kalau H-7 itu tanggal 8 hari Jumat ini. Nah itu hanya untuk lawan Jepang. Lawan Saudinya itu ya H-7 dari tanggal 19, berarti tanggal 12 gitu. Jadi gampangnya deadline untuk setor pemain yang akan menghadapi Jepang itu hari Jumat ini. Untuk Saudi itu tanggal 12. Nah kalian bayangkan kalau untuk lawan Jepang, berarti kan dijadwalkan nanti akan disumpah tanggal 7 ya, lusa ya, hari Rabu. Berarti ada jeda cuma 2 hari untuk proses, katakanlah di Copenhagen nanti, konon katanya di Copenhagen ya diangkat sumpahnya. Di situ digapruk, digabung semua itu ya, Dukcapil sama imigrasi, jadi langsung dapat paspor lah intinya. Tapi kemudian hanya selang 1 hari, bagaimana mungkin untuk pindah federasi, terus kemudian juga store nama ke AFC untuk lawan Jepang, itu nggak mungkin. Jadi untuk Jepang itu forget it lah. Tapi anyway, untuk lawan Saudi itu masih mungkin, karena artinya dari dia jadi WNI dengan asumsi ini lancar semua tanggal 7 ya. Berarti ada jarak waktu ke deadline store nama itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga nggak mudah, tapi masih ada waktu. Jadi setelah dia jadi WNI tanggal 7 langsung pindah federasi, mungkin 1-2 hari, begitu dia resmi jadi di bawah PSSI Federasi Indonesia, baru langsung store nama ke AFC. Nah ini lebih mungkin. Makanya kemarin gue sempat menghubungi salah seorang orang dalam PSSI lah, ini gue nggak bisa sebut nama untuk menghargai privasi beliau.
sangat inti lah pokoknya. Ini gue WhatsApp, gue bilangnya begini, yang pasti laki-laki ya. Sore bang titik-titik, izin bang mau nanya. Ini persis gue bacain ya, kata per kata. Dix kira-kira available loan Saudi kah? Beliau hanya menjawab insya Allah. Ya udah bilang siap bang, makasih infonya. Jadi memang kalau dilihat dari paparan yang gue sampaikan ke teman-teman semua, itu waktunya sangat ketat sekali. Bukan nggak bisa, bukan juga pasti bisa, tapi sangat mepet. Tapi sekali lagi, kalau lawan Jepang itu ya udahlah, kubur dalam-dalam impian kita untuk melihat dia debut di GBK lawan Jepang. Nah, lawan Saudi itu kita juga berharap ini lancar semua, karena kita nggak tahu nih teman-teman, apakah ada yang cedera. Kemudian juga yang gue paling takutin itu adalah Bang Jai. Karena Bang Jai udah mengantongi kartu kuning 1 ya waktu lawan Bahrain kalau nggak salah ya, Bahrain atau China, gue lupa mulu tuh. Pokoknya di round 3 ini dia ada 1 kartu kuning. Artinya kalau lawan Jepang, kalau dia sampai kena kartu kuning, ini perlu juga nih ditekankan nih. Kalau bisa mungkin nanti pas preskon ya. Jadi mungkin ada 1 klausul khusus untuk Jai, at any cost dia jangan sampai kartu kuning. Kedua kartu kuning lawan Jepang. Karena kalau sampai dia absen, ini berantakan di belakang kita nih. Lawan pas dia bisa jadi absen kalau dapat kartu kuning lawan Jepang, absen di lawan Saudi. Padahal lawan Saudi kan kita yang paling punya ekspektasi untuk menang. Tapi kalau di situ kita nggak ada Jai, ini bahaya ya. Kalau lawan Saudi ya udahlah, bukannya kita nggak berharap menang atau seri minimal, tapi kan ya kita fokus mendingan kalau bisa lawan Saudi menang lah. Lawan Jepang kalau seri itu bonus. Nah, jadi gue berharap Jai itu jangan sampai kena kartu kuning lawan Jepang, karena wah, kemarin kalau kalian lihat pas lawan Inter ya, kan gue live reaction itu penampilannya gokil banget, luar biasa. Ya dari kiri dia overlap, kemudian dia crossing yang hampir jadi gol. Dari kanan juga ada crossingnya. Jadi dia main tuh geser-geser teman-teman, CB kiri, CB kanan. Kemudian ada 1 juga shot on goalnya dari luar kotak penalti, itu benar-benar one of the best performance lah yang gue pernah lihat dari Bang Jai. Jadi itu yang gue harapkan. Sebenarnya Bang Jai jangan sampai kartu kuning lawan Jepang. Dan kemudian juga Kevin Dix tadi, kembali lagi ke soal Kevin Dix, pentingnya dia untuk bisa available pas lawan Saudi, karena ini pemain sangat luar biasa. Dan semalam pun dia tampil brilian ya, ketika meskipun timnya gagal menang menghadapi Silkeborg di Superliga di Denmark. Total 29 gol ya teman-teman udah dicetak sama Kevin Dix, luar biasa. Gua rasa nggak banyak pemain bola di Eropa, pemain belakang yang ya walaupun dia juga kadang-kadang main ke tengah, tapi lebih banyak dia main di belakang sebenarnya. Kemarin tuh dia main di CB tengah, kadang CB kiri bahkan kanan, yang mencetak 29 gol ya. Dan sedikit gue mau bahas soal penampilannya musim ini juga sangat gokil banget, terutama bulan September ya. Jadi total dulu dia cetak 4 gol musim ini bersama Copenhagen. Kemudian di bulan September sendiri dia mencetak 3 gol berturut-turut. Jadi awal bulan, kemudian minggu kedua lah ya, minggu kedua atau minggu ketiga di bulan September, dan di akhir bulan September setelah international break gitu. Dan semalam dia juga cetak gol, 4 gol. Dan tentunya ini sangat kita butuhkan nanti untuk menghadapi Saudi. Dan juga dia cetak 2 assist ya ini musim ini gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi itu sedikit aja ya update gue soal proses naturalisasi dan juga kemungkinan dia bisa main atau enggak lawan Saudi nanti. Jadi kalian udah tahu semua, ada sekitar waktu dari mulai dia diangkat itu jadi diambil sumpah tanggal 7, berarti ada 1, 2, 3, 4, hanya 5 hari ya untuk pindah federasi dan juga store nama ke AFC. Tapi kalau dari jawaban dari Bang titik-titik ini yang di PSSI, kelihatannya ada optimisme ya. Apalagi kita semua tahu lah bagaimana lobby-lobby dari Pak Erick Thohir. Tapi untuk lawan Jepang mungkin forget it. Yang pasti kita berharap tim nasional kita bugar semua. Kemarin juga teman-teman kalau yang nonton channel gue sempat main ke Pakansari untuk mewawancarai duo Sayuri, dan mereka juga dalam kondisi fit ya. Yang itu hanya sedikit kram, kalau kram ya biasalah ya, nanti juga akan bisa tampil lagi. Dan yang lain-lain juga kita berharap tidak ada yang cedera, terutama Justin Hafner mudah-mudahan bisa balik lagi karena kita sangat membutuhkan di CB kaki kiri ya. Oke, terima kasih yang udah nyimak, dan jangan lupa seperti biasa gue ngingetin untuk kalian semua teman-teman, nyalakan loncengnya supaya setiap gue upload video terbaru kalian gak ketinggalan, karena jamnya kadang-kadang gue suka random. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.